Karena di dalam Al-Quran sendiri kan udah jelas kan, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ketika Nabi itu berkholwat dalam Gua Hiro itu kemungkinan bisa jadi beliau puasa. Kalau menurut saya, bagi kalangan-kalangan yang khusus, puasa itu 24 jam. Nah, kita masuki suasana Ramadan ya teman-teman ya. Nggak terasa tahun demi tahun kita menjalani Ramadan itu. Cuman ada satu pertanyaanku nih, mungkin teman-teman bisa jawab lah, bantu jawab. Kan setahu saya puasa di bulan Ramadan itu ada ketika Nabi Muhammad itu perintahnya di Nabi Muhammad ya, Di zaman Nabi. tapi enggak sih puasa yang dilakukan di zamannya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Ada nggak? Masa-masa sebelum Sepengetahuan kalian deh, ada nggak yang puasa itu, perintah puasa ya maksudnya? Tentu ada sih, karena di dalam Al-Quran sendiri kan udah jelas kan, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dari situ udah jelas, berarti sebelum-sebelumnya ada. Bahkan di Mesir kuno, sampai Mesir kuno ya. Mesir kuno itu sudah ada. Itu tapi ibadahnya puasa itu khusus, maksudnya khusus orang-orang tertentu. Jadi kayak misalnya mungkin pemuka agamanya, pendetanya gitu kan. Sebelum mereka melakukan ritual besar, mereka puasa dulu. Mereka puasa tujuannya tadi untuk spiritual lah. Terus untuk itu tadi Mesir kuno. Kalau Yunani kuno itu yang puasa para filsuf sama pencari-pencari hikmah lah. Filsuf sama anak-anak muridnya, anak didiknya itu puasa. Karena Plato berpendapat puasa itu bisa untuk menajamkan pikiran dan membuka ruang kebijaksanaan. Berarti maaf dipotong. Berarti konteksnya puasa ini bukan hanya buat kaum muslim saja. Benar. Berarti Buat manusia. Manusia. Oh. Kalau teknisnya? Tentu beda-beda. Contohnya di Yahudi itu ada yang namanya Yom Kippur. Yom Kippur atau Yom Kippur lupa aku. Itu kayak satuan. Iya. Iya juga sih. Yang Zipur. Mereka puasa juga, tapi cuma 25 jam. Cuma tujuannya untuk spiritualitas juga. Kalau cuma ini 25 jam lebih. Ya, tapi kan maksudnya nggak seperti Islam yang selama sebulan. Tapi dia cuma 25 jam itu aja. Dalam satu hari itu aja. Iya, sejak satu hari lebih dong. 25 hari lebih. Kan? Terus di awal-awal Kristenan juga ada puasa-puasa seperti itu. Nah, cuma bedanya dengan Islam itu tadi, puasa sebelum Islam itu khusus untuk individu. Jadi orang-orang tertentu yang pengen puasa, melakukan ritual, ya mereka puasa. Dengan datangnya Islam, puasa ini jadi ibadah kolektif. Artinya semua umat Muslim diwajibkan untuk berpuasa agar kita bertakwa. Dan di Al-Quran juga jelas tadi kan ayatnya, Al-Quran pun tidak menghapuskan sejarah yang sebelumnya. Dia menyatakan secara terbuka bahwa kita diwajibkan puasa seperti umat-umat sebelum kita. Dan menyempurnakan ya karena tadi itu yang dari kolektif akhirnya jadi yang dari individu menjadi ibadah kolektif, ibadah bersama. Tapi tujuannya apakah memang yang sebelumnya ya? Tujuannya itu apakah memang untuk ibadah atau kan ada yang bilang kan ya puasa buat kesehatan apa dan lain sebagainya. Pasti beda-beda sih setiap individu. Tadi spiritual kan? Tadi kan katanya. Mayoritas tetap spiritual ada. Ada juga yang untuk tadi kebijaksanaan. Tentu beda-beda dari individunya. Karena bukan dari kewajiban agama lah. Ya kalau kekristenan sama Yahudi tadi ada. Oke. Terus itu kan tadi sebelum Islam puasa yang
sebelum dalam tanda kutip Islam ya. Nah, Pra-Islam. 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 Ketika sebelum sebelum diperintahkannya puasa itu ke Nabi Muhammad ya. Nah, tapi kapan kita masuk ke ini ke pas zamannya Nabi Muhammad itu kalau kalau sholat kan ada perintahnya ketika itu ada peristiwanya kan? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nah, ketika puasa ini apakah juga ada peristiwa yang serupa gitu dan apakah ada yang perintah langsung wahai umatku, wahai makhluk hidup ya, tujuannya semua kan ya, bukan muslim saja. Ada nggak peristiwa khususnya itu? Kalau peristiwa khusus kayaknya nggak ada. Tapi dimulainya itu kan kalau di masa Islam itu kan mulai dari masa setelah 2 tahun Nabi Hijrah. Hijrah ke Madinah ya. Ya, Hijrah ke Madinah. Atau tahun kedua Hijriah. Itu mulai kolektifnya. Mulai ayat perintah puasa secara kolektif itu turun. Oke. Tapi apakah sebelum itu Nabi itu berpuasa? Ya. Itu kan tadi tahun berapa itu? Tahun 14 ya? 14 kenabian ya? Apanya nih? Mulai puasa tahun kedua itu. Maksudnya Mulai Nabi. Oh iya Ya kan? selisihnya. 14 Selisih ya? dari penerimaan wahyu. Nah, Berarti tahun 14 ke-14 kenabian semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Menerima wahyu pertama. Wahyu pertama. Itu sebelum dari itu ada satu puasa yang sudah mulai dijalankan, itu puasa Asyura. Asyura itu pertama kali malah nggak diwajibkan, siapa yang mau, siapa yang mampu dijalankan. Dan sebentar, puasa Asyura itu apa? Puasa Mungkin kalau Asyura ada teman-teman yang nggak tahu. di bulan Syura. Syuro. Bulan Syuro, 1 hari aja. 1 hari aja. Dengan teknis yang sama. Bulan Muharram, Pak. Ya. Bulan Muharram. Kalau dalam Islam Arabnya, bulan Muharram. iya. Syuro kan bahasa Asyura itu, Mbak. Coyku. Ya, itu bahkan malah sempat setelah perkembangan zamannya sempat dianjurkan kayak apa ya? Sunnah muakkad lah. Ya kan? Sempat jadi sunnah muakkad dulu. Jadi puasanya itu dianjurkan dulu, habis itu jadi sunnah, setelah itu sunnah muakkad, setelah sunnah muakkad baru kembali ke sunnah lagi. Ketika puasa Ramadan sudah dikolektifkan. Oke, wahyu itu. Tuh, jadi lebih kenapa kok kemudian begitu ya? Karena fondasi umat Muhammad ini harus dikuatin dulu. Iya, benar sih. Fondasinya umat Muhammad dikuatin dulu, kalau sudah kuat baru ada perintah itu. Karena khawatirnya namanya padang tandus ya kan? Padang tandus, panasnya di sana lebih panas dari Indonesia kan? Tuh, luar biasa. Jadi kalau tiba-tiba umat Muhammad imannya belum kuat kan ya ayyuhalladzina amanu kan? Iya. Jadi puasa itu untuk orang-orang yang beriman. Oh iya. Jadi konteksnya karena bahasanya itu adaptasi ya. Adaptasi. Sama kayak contohnya perintah pengharaman khamar. Nah itu kan bertahap tuh. Oh gitu. Ya pengharaman khamar tuh bertahap. Pertama nggak apa-apa minum. Habis itu dibatasi. Kalau mau sholat jangan minum. Yang penting kamu sholat itu pas nggak mabuk gitu. Berarti perintah sholat lebih dulu datang daripada perintah haramnya khamar ini. Nah itu maksudnya tuh contohnya tuh sama, polanya tuh sama gitu nah. Bukan urutannya enggak. Perintahnya tuh bertahap sama, contohnya tuh gitu. Tadi dibilangkan ketika kalau peristiwanya ya tidak langsung secara utuh, jadi bertahap. Apakah sholat juga sama gitu? Kalau sholat kan ketika Isra Mi'raj ya. Iya. Isra Mi'raj langsung perintahnya. Mungkin sebelumnya ada ibadah sendiri, cuma bukan bentuknya sholat seperti itu mungkin. Kayak contohnya umroh gitu kan, tawaf dari dulu kan, sebelum ada Nabi juga tetap selalu ada itu ibadah di Ka'bah itu. Aku mungkin punya pendapat begini, ketika Nabi berkholwat itu kan, kholwat di Gua Hira itu,
Mungkin bisa jadi karena kan kalau kita ngelihat orang Jawa gitu ya, aku orang Jawa gitu. Orang betapa, kalau orang Jawa itu tapa kan, betapa dalam gua itu kan rata-rata mereka puasa. Ya, Nah, pastilah. bisa jadi nih indikasi ketika Nabi itu berkholwat dalam gua Hiro itu kemungkinan bisa jadi beliau puasa. Oke. Karena tadi kata Arif kan sebelum masa keislaman Ya. itu, pra-Islam itu, beliau-beliau mereka-mereka yang terdahulu itu berpuasa itu untuk meningkatkan spiritualitas, menenangkan pikir, menajamkan pikiran, menambahkan kebijaksanaan dan lain-lain. Itu. Nah, bisa jadi indikasinya kalau aku memprediksi walaupun ini kita nggak pernah menemukan nas khusus atau riwayat khusus yang menyatakan bahwa itu ada ya gitu nah. Aku indikasinya kemungkinan besar itu beliau ketika berkhalwat di Gua Hiro ketika pertama kali wahyu turun itu, ya bisa jadi beliau tuh puasa tuh. Dan itu kan masanya kan di masa abad 6, 7. Abad ke-7. Abad ke-7. Usia beliau ke-40. Nah, itu kan kurang lebih di abad ke-7 tuh. Nah, kalau abad ke-7 di sana, di Indonesia itu, kalau kita kemarin merujuk di beberapa cerita kerajaan, nah, kerajaan di Indonesia yang tertua kan ada di Kutai tuh. Nah, Kutai kan sudah mulai di abad 4 tuh. Di abad 4 itu sudah ada kerajaan di Indonesia dan abad-abad sebelumnya itu kerajaan Salakanagara dan lain-lain di Jawa itu sudah ada. Dan kebiasaan puasa itu maksudnya kebiasaan puasa bertapa itu buat orang Jawa itu kan hal yang biasa sudah. Udah lumrah dari Gitu maksudnya. Jadi sejarah puasa ini sebenarnya tidak hanya ada di sana, di Indonesia pun ada gitu. Bukan milik Islam sendiri. Enggak, dalam artian ketika ya kita bilang puasa ini kan puasa ini ya, puasa Ramadan yang memang ada turun perintahnya kan. Cuman kan perintah puasa ini yang bukan khusus Ramadan itu kan sudah di zaman terdahulu dan dalam artian itu sudah meluas di satu dunia gitu ya kan bahasanya seperti itu dengan kerajaan-kerajaan kalau kita sangkut pautkan kan dengan seperti itu. Terus ya ini kenapa sedikit kita bahas tentang sejarah kan karena mungkin orang berpikir ya puasa ya perintah gitu kan tapi apa sih hal yang melatar belakangi kan seperti itu ya makanya kita angkat topik ini seperti itu. Kalau Fadli ada tanggapan Pak Tentang apa ini? tentang puasa atau menurutmu ada ya kan Bapak kan ahli agama. Siapa tahu ada Bukan ahli agama kita. Ini obrolan bapak-bapak warung kopi. Tidak ada yang ahli di sini. Ya siapa tahu Di sini kan ahla ada semua, ini. ahla. Ya ada apa namanya? Atau ahli keluarga ya. ada pandangan atau ada ilmu lain gitu. Tambahan tentang yang kita sampaikan Ya. tadi. Kalau perintah puasa dan sholat, setahuku itu duluan perintah sholat. Karena perintah sholat itu terjadi pada masa Nabi ketika berada di Mekah. Ketika pamannya meninggal, istrinya Siti Khadijah meninggal. Nah di situ Rasulullah diajak Mi'raj. Oh iya, sebagai penghibur ya. Sebagai penghibur. Kemudian di situ diterimalah perintah sholat. Walaupun pada prakteknya perintah sholat itu ketika Nabi di Madinah. Ya jadi kalau yang nyelenehnya usia kalian belum 40 kan masih ada jatah berapa tahun lagi untuk nggak sholat gitu. Tapi bukan ya, ini nyeleneh. Sementara Jangan dibetulkan dong. Sementara puasa sendiri perintahnya itu ada pada masa ketika Nabi di Madinah. 2 tahun di Madinah. Berarti secara perintah sholat qimis sholat wa atuz zakah wa shaum Ramadan gitu ya kalau nggak salah ya. Yang menarik kayak gini. Puasa itu memang sudah dikenal dunia, dikenal oleh ajaran-ajaran sebelumnya, agama-agama sebelumnya. Buddha pun sendiri ada namanya upawasa kalau nggak salah. Itu berpuasa. Tapi di dalam Islam, puasa itu disyariatkan. Terus pertanyaannya, kalau ada orang Kristen, Buddha, Hindu, atau agama lain yang berpuasa di Ramadan, boleh nggak? Boleh. Boleh aja. Tapi dalam Islam sendiri, itu ada yang namanya ritual ibadah kan. Ada yang namanya pahala, ganjaran. Nah, orang-orang yang di luar Islam yang berpuasa, dia akan mendapatkan sisi sehatnya.
Sementara dalam Islam sendiri itu dia akan mendapatkannya selain daripada sisi sehat, ada yang namanya ganjaran pahala karena tadi itu wajib. Dan itu perintahnya sudah diwajibkan. Artinya kalau wajib ini kan kalau tidak dilakukan dosa. Kalau dilakukan berpahala kan gitu. Nah terus kalau puasa itu sendiri memang itu satu hal yang menarik karena pada dasarnya bukan hanya berbicara tentang sehat, tapi juga berbicara tentang bagaimana manusia itu melatih dirinya dalam sisi spiritual. Spiritual gimana yang dimaksud? Dalam puasa itu diajarkan bagaimana seseorang itu menahan segala sesuatu ya. Kalau dibahasakannya itu menahan semua indera gitu. Bahkan menahan semua lubang yang ada di diri manusia. Berapa jumlah lubang yang ada di diri manusia itu? 7. Nah yang perut ke bawah itu kan yang sebenarnya lebih ujiannya lebih besar daripada cuma menahan yang perut ke atas. Walaupun pemicu daripada perut ke bawah ini ya perut ke atas kan gitu. Tapi puasa sendiri itu ya mengajarkan kita untuk selain daripada itu ada namanya sisi sosial moral. Supaya kalau ngelihat orang lapar itu kita ada empati. Karena orang lapar tuh begini ya. Jadi ketika melihat orang yang susah, kita mau membantu, mau nolong karena secara psikologi kita sudah merasakan bahwa ternyata susah nih. Ternyata susah, orang nggak makan tuh nggak enak. Nah, dengan itu bahkan untuk menzolimi orang lain, untuk anggaplah kita mau menjatuhkan orang lain, membekukan dirusaklah piring nasinya. Betul. Kita berpikir panjang, kenapa? Karena kasihan nih kalau dia nggak punya penghasilan gimana makan, kan banyak nih. Kita kalau jabarkan sampai besok nggak selesai. Sedikit tambahannya. Beda penjabaran ahli agama nih. Ahli agama. Itu kalau sholat kapan usia Nabi? Kalau usianya 40 lebih. Iya pasti. Iya. Berarti dengan usia segitu. Tapi kalau Nabi kan yang seperti Yusuf bilang sudah berpuasa di sebelumnya juga kan. Mungkin ya betul aja berarti ada adaptasi dengan masalahnya. Ini aku berandai-andai aku di posisi bukan di masa Nabi. Bukan berarti aku Nabi, enggak. Ya, tahu memang bukan Nabi boy gitu ya. Ketika aku di puasa di umur 40-an gitu kan tanpa adaptasi mungkin kalau aku pribadi ya berat ya pasti. Ya bener aja berarti memang harus ada pola adaptasi. Tapi adaptasi itu apakah dalam bentuk teknisnya, Sob? Maksudnya kalau zaman kecil ya puasa setengah hari. Apakah dulu begitu juga seperti itu? Nah nggak tahu. Nah nanti aku mau nyambung ke puasa setengah hari tapi adaptasinya itu tadi kan di awal-awal itu kan nggak kemudian langsung turun perintah itu langsung kemudian 1 bulan nggak. Asyura aja. Kalau yang kutemukan dalam beberapa literatur itu cuma asyura aja. Jadi asyura yang mulai dianjurkan aja, disunahkan, terus kemudian sunahnya naik, jadi sunah muakkad. Nah, bahasanya gitu ya, sunah yang dikuatkan, sunah yang diutamakan. Itu terus kemudian kembali ke sunah lagi. Karena sudah perintah puasa Ramadan itu. Bagaimana dengan puasa Daud? Itu kan Nabi Daud, olehnya Nabi Daud. Berarti kan sebelum puasa Ramadan diadakan, berarti kan selain puasa Asyura juga sudah kenal tuh sama namanya puasa Daud itu. Itu kan pra-Islam berarti kan? Iya. Pra-Islam. Kalau pra-Islam kan banyak sebenarnya puasa-puasa itu. Ya mungkin ini cocok logi ya. Mungkin ketika itu puasa Asyura dulu. Baru kemudian muncul perintah untuk puasa di bulan Ramadan dengan full 1 bulan. Ini konteksnya durasi ya, 1 bulan. Kalau puasa Daud itu kan tidak ada ketentuan durasi kan. Mungkin habis itu kemudian Rasul ini ada puasa yang konteksnya tanpa ada durasinya. Maksudnya mau kalian lakukan selama 1 tahun, sebulan itu. Ya bisa dalam hal ini kan kita harus memisahkan antara
puasa yang Islam dan puasa yang di lain Islam, bahasanya gitu. Atau puasa yang Islam atau dengan pra-Islam. Gimana ya bedakannya ya? Kalau anggapnya gini lah, puasa yang kolektif ya, puasa yang kolektif sama yang individu. Kalau kayak puasa Nabi Daud itu kan individu, ya kan? Pra-Islam itu kan mayoritas individu gitu. Oke. Nah, itu juga aku pribadi juga nggak pernah menemukan apakah puasa Nabi Daud itu betul-betul aturannya itu sama persis. Kayak contoh yang di video live kita sebelumnya kan aku menanyakan kenapa puasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kenapa nggak dari malam aja atau sore sampai pagi kenapa gitu? Kan gitu. Nah kan apakah puasa-puasa yang sebelum masa Ramadan ini dikolektifkan, apakah mereka sama semua dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari semua? Contoh tadi kamu katakan di apa tadi Mesir kuno, Di Yahudi 25 jam. ya itu kan mereka punya aturannya sendiri, ada rulesnya sendiri gitu, ya kan, ada rulesnya sendiri karena itu sifatnya karena individu itu tadi. Nah, ketika sudah masuk Islam dan turun perintahnya puasa Ramadan, ya sudah dikolektifkan, jadinya kan dikolektifkan dan ada aturannya. Ini kan, ini tadi buka Al-Baqarah 183, mulai dari 183 kan itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya itu sampai 187. Itu kan rules jelas itu. 183-nya itu bicara tentang kewajibannya dulu, terus kemudian 184 itu bicara tentang aturannya, kalau kamu sakit, kalau kamu itu harus bayar fidyah dan lain-lain, dan seterusnya ini. Nah ini kan aturan-aturan mainnya nih, rulesnya. Itu Oke. diatur untuk puasa Ramadan. Oke. Ya, Ketika kita di Islam sekarang pun kan banyak puasa-puasa yang sunnah, yang sifatnya individu juga masih ada, ya kan? Contohnya Senin Kemis, ya kan? Itu kan sifatnya individu tuh, ya. Sama ya Daud, puasa Nabi Daud kalau mau jalankan tetap itu sifatnya juga individu, atau puasa-puasa yang lain. Isbu. Itu kan sifatnya individu tuh, sunnah sifatnya kan. Nah itu kan kalau aku melihatnya itu ilatnya itu disamakan dengan puasa Ramadan. Karena sekali lagi mungkin karena keterbatasanku ya, nanti kalau ada teman-teman juga yang nonton ini, kalau ada yang bisa nambahkan boleh. Sedangkal pemahamanku, puasa-puasa yang sifatnya individu itu tadi, nggak ada rules detail yang sama kayak puasa Ramadan ini. Itu. Maka kalau kita berpikir kritis lagi kan, boleh nggak Senin Kemis itu dari maghrib sampai ke pagi gitu? Lari ke sana, nggak perlu dibahas panjang lagi. Tapi menjelaskan sedikit tadi buat teman-teman juga, apa tadi ilat ya? Ya ilat itu perumpamaannya teknis ya, teknis menyamakan. Teknis berpuasa itu seperti apa ya? Jadi puasa yang sunnah itu konteks teknisnya ya, teknisnya itu kan tidak ada tertutup dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran atau hadis, cuman menjadi konteksnya teknisnya menyerupai si Ramadan. Dan juga tadi mohon maaf teman-teman, ini teman saya kan namanya Yusuf Hidayat ya, bukan Adi Hidayat. Kalau Adi Hidayat dia nggak pakai HP loh. Nah itu langsung hafal deh pojok kanan pojok kiri kanan bawah. kiri gitu ya teman-teman ya. Kalau beliau ini Yusuf Hidayat, jadi ya masih harus buka dulu, ada bantuan ya. harus buka dulu ukurannya. Ya semoga berkahnya sama seperti Amin. Ya, kalau saya punya pandangan sedikit berbeda, tapi juga bukan saling menyalahkan kan. Jadi, kalau dalam pandangan saya, dan beberapa tentunya tidak murni berdiri sendiri, tapi juga mengutip lah, bahwa pada dasarnya pra-Islam itu, nabi-nabi sebelumnya sebenarnya tetap Islam. Nabi Muhammad sendiri, kalau menambahkan dalam beberapa riwayat pendapat ya, selain puasa Syuro, itu ada puasa Senin Kamis. Ketika Nabi ditanya, kenapa puasa Senin Kamis? Karena pada hari itu aku lahir. Puasa pada hari Senin, sorry. Kemudian juga ada puasa yang tanggal 13, 14, 15 itu, pertengahan bulan.
Ada yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa itu puasa yang dilakukan oleh Nabi sebelum perintah Ramadan. Nah, kemudian dalam puasa sendiri, sebagaimana itu kan terbagi nih, bagi yang belum tahu, kalaupun nanti ada yang kurang ditambahin. Ada yang perlu kita pahami, itu ada yang puasa yang diwajibkan. Kita pernah bahas di live ya, tapi untuk pengulangan kembali. Puasa yang wajib itu salah satunya puasa Ramadan. Kemudian ada yang namanya puasa sunnah. Puasa sunnah bisa Senin Kamis, atau puasa Daud, itu juga termasuk puasa yang disunahkan. Kemudian ada yang puasa diharamkan. Tentunya puasa yang diharamkan itu pada hari-hari yang diharamkan. Nah, kemudian tadi ada ungkapan kayak gini. Walaupun menarik sih memang pernyataannya dari Gus Yusuf Hidayat ini. Kenapa nggak malam? Dari malam ke pagi gitu. Tapi dari siang ke malam karena ilatnya mengikuti puasa Ramadan. Ya memang menarik. Terutama puasa Daud ya. Saya juga, keterbatasan saya juga belum menemukan itu. Tapi pada dasarnya, kalau menurut saya, bagi kalangan-kalangan yang khusus, puasa itu 24 jam. Nah, Tuh. 24 jam dalam setiap hari. Tapi kategori puasa selain daripada makan dan minum. Menahan diri dari maksiat itu kan puasa. Jadi puasa dalam arti yang lebih luas lagi, makan minumnya boleh tetap, tapi dia tetap berpuasa. Artinya dia puasakan matanya. Yang kesalahan kita itu dalam memahami itu misalnya gini. Jangan gosip, ini kan lagi puasa. Loh, memangnya di luar puasa gosip itu dibolehkan. Betul. Kan gitu. Benar. Padahal puasa ini dikatakan juga sebagai bulan yang latihan ya. Latihan 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan ke depannya. Betul. Tapi malah kebalik nih. 11 bulannya terserah kalian mau ngapain, puasa baru pakai peci putih, peci muslim kan, tobat gitu, setannya dikurung. Jadi pada dasarnya puasa itu bagi orang-orang khusus terutama. Terus kita bisa nggak? Bisa kalau kita mau menjalani itu. Yaitu berpuasa dalam segala hal-hal yang dilarang. Yang mana didahulukan? Menjauhi larangan atau melaksanakan perintah? Walaupun kategorinya mirip nih ya. Tapi dalam agama lebih dianjurkan adalah menjauhi larangan tadi. Nah, menjauhi larangan ini menurut pandangan saya, keyakinan saya, itu kategori puasa. Karena puasa diartikan sebagai menahan. Maka menahan dalam segala sesuatu yang mencederai diri kita, kemanusiaan, mencederai rohani kita, spiritual kita, dan lain-lain. Menahan diri dari itu semua itu menurut saya adalah bagian daripada puasa. Meskipun esensinya daripada puasa. Meskipun tetap harus ada puasa yang sifatnya menahan lapar dan dahaga. Itu sih tambahan saya. Oke, menarik ya. Jadi mungkin pembahasan ya warung-warung kopi lah ya. Cuman Kafe. Kafe, wow. satu aja. Iya. Tapi sebelumnya mohon maaf ini bukan sponsor ya ini. Ya siapa tahu mau masuk kan. Ya monggo. Siapa tahu mau masuk kan boleh. BSI boleh. Ya ini untuk menambah wawasan kita. Jadi mungkin teman-teman di luar sana ada yang nggak tahu tentang sejarahnya tentang puasa sih gitu kan. Apa sih sejarahnya puasa? Kenapa sih harus ada puasa? Apakah di sebelum Rasul itu ada puasa kan seperti itu? Jadi ini hanya sekedar untuk membuka wawasan dan mohon maaf kalau bila ada kata-kata salah dan juga ilmu kita juga terbatas ya. Dan Kita aja kalau belum enggak. Closing statement dulu nih sebentar. Oke, monggo, silakan. Soalnya baru belajar. Betul. Kan? Ya, untuk kita semua dan pada pendengar plus tamu, penonton juga. Ya sepatu dia nggak nonton, dia dengerin kan. Bulan puasa yang kita jalani saat ini adalah anugerah dari Allah. Maka beruntung bagi siapa yang membersihkan dirinya dan merugi bagi siapa yang mengotorinya. Kita sudah sedikit singgung bahwa dalam bulan puasa itu semua dilipat gandakan. Tapi juga ingat ketika sesuatu yang suci itu dikotori, dosanya juga dilipat gandakan. Dan saya pernah mendengar sedikit ya, saya pernah mendengar sebuah riwayat
pendapat juga bahwa hadirnya bulan Ramadan ini walaupun sebelumnya sudah termasuk dalam bulan haram ya. Termasuk bulan Muharram itu bulan-bulan yang diharamkan Allah berperang dan lain-lain. Nah, datangnya bulan puasa ini sebagai anugerah Allah untuk umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena umat Rasulullah itu usianya kan singkat kan, 63, 70. Sementara umat-umat terdahulu itu usianya lebih Panjang. Nah, terus Nabi sedih dong ya. Maksudnya umatku ini ibadahnya cuma sekian puluh tahun nih meninggal. Umat-umat lain ratusan tahun, pasti lebih banyak. Kemudian ada salah satu pendapat mengatakan dihadirkanlah bulan Ramadan yang tidurnya itu ibadah. Bahkan berkali-kali lipat kan. Dari bulan Ramadan itu anugerah yang Allah berikan sehingga amal-amal umat Rasulullah ini bisa melampaui amal-amal umat terdahulu. Itu sih. Masya Allah. Cukup beliau aja yang closing ya. Cukup. Mantap. Yang beliau ahlinya. Tapi bagus tadi menyinggung sedikit bulan Ramadan itu adalah bulan yang haram ya. Dilarang Haramnya untuk suci. bulan suci ya, dilarang untuk berperang apa segala macam. Tapi ada nggak peperangan di bulan Ramadan? Tapi nanti mungkin kita bisa bahas di live Episode waktu di selanjutnya. segmen berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus dukung channel kami Tuas Tamu. Tuas Tamu, tukar wawasan. Tambah ilmu.